Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Hayyakumullah wa bayyakum wa saddadanillah wa iyyakum alal khairi wal huda mahayyina. Wa as'aluhu bimannihi wa karamih ay yaj'alani wa iyyakum min ahli al-ilmi wal Qur'ani tadabbura wa fikha. Innahu ala kulli syai'in qadir bil ijabati jadir. Ayyuhal ikhwatul kiram, kita masuk dalam bab yang baru di sini, bab ma jaa fi imamati Rasulullah sallallahu, penjelasan tentang imamah sorban Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib. Disebutkan al-imamatu ismun yutlaq ala ma yulbas ala ra's. Imamah itu adalah sebuah benda yang diletakkan dan dipakai di atas kepala kita. Disebutkan dengan imamah. Imamah itu dari kata umum. Imamah umum. Ain mim mim. Yang artinya apa? Li'annaha ta'ummur ra's wa tughatihi kamilan. Karena imamah itu dia menutup kepala secara utuh. Makanya antum tahu orang-orang Saudi yang cuman letakkan ghutrah, kain di atas kepala, itu bukan imamah, namanya ghutrah. Kapan disebutkan imamah? Kapan sudah diikat, itu imamah baru. Sama-sama kalau bahasa kita sama-sama sorban, tapi ada sorban yang diletakkan saja, itu namanya ghutrah. Tapi kalau sampai dia menutupi semua kepala, maka disebutkan dengan apa? Imamah. Disebutkan di sini imamah adalah sebuah pakaian i'tadat alaihil Arab qadiman, yang mana orang-orang Arab terbiasa menggunakan imamah dari zaman dulu, dan bahkan Nabi kita Muhammad SAW dan para sahabatnya terbiasa untuk memakai apa? Imamah. Selalu seperti itu, pakai imamah. Kebiasaan Nabi kita Muhammad SAW dengan para sahabat. Apa kata Syekh Abdul Razak di sini? Hukum pakai imamah adalah halal. Halal berarti mubah. Walil abdi, dan seorang hamba memiliki pilihan. Dia bisa pakai pakaian apa saja yang selama tidak dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua pakaian, mau batik boleh, halal. Mau jubah halal, mau gamis halal, mau kaos halal, mau hem halal. Semua halal selama nggak dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga Nabi kita Muhammad SAW. Kecuali antum pakai celananya menampakkan setengah paha. Zaman dulu banyak seperti itu. Apalagi pemain-pemain bola zaman dulu, tahun-tahun dulu. Itu kalau seandainya mereka main bola itu setengah apa? Iya, sekarang udah agak ke bawah. Apalagi semisal main basket, itu celana-celana yang menampakkan aurat maka nggak boleh dipakai. Terus gimana? Pakai penambahan lagi, pakai tambahan. Jadi asal segala sesuatu pakaian hukumnya halal. Sama sampai dalam urusan imamah, urusan sorban itu juga sama. Dan disebutkan di sini yang namanya disebutkan imamah itu adalah semua yang ada di atas kepala. Dan masya Allah tabarakar rahman, Nabi kita Muhammad SAW disebutkan memakai imamah dan di bawahnya ada peci. Sampai disebutkan dalam satu hadis, termasuk istilahnya kebiasaan orang-orang ahlul kitab itu pakai imamah tanpa ada peci. Ya Allah alam bisawab, usahakan ada peci kemudian ada imamah, atau pakai peci tok tapi nggak pakai imamah. Itu kebiasaan orang-orang ahlul kitab. Tapi dulu, kalau sekarang kaum muslimin sudah banyak pakai apa? Peci tok. Naam. Dan kadang-kadang juga Nabi SAW pernah pakai imamah tanpa pakai peci, pernah disebutkan di sini. Atau pakai peci tanpa pakai apa? Imamah. Dan itu semua dijelaskan dalam hadis-hadis Nabi kita Muhammad SAW. Dan disebutkan kama annahu SAW kana yurkhi lil imamati du'abatan ahyanan. Nabi kita Muhammad SAW pakai imamah itu dikasih ekornya di belakang. Jadi ada ekornya. Wallahu alam, kenapa dikasih ekor? Ya biar lebih bagus kayaknya. Anda nggak tahu hikmahnya apa, cuman ya lebih bagus.
Tapi Nabi juga pernah pakai imamah tanpa ada apa? Ekornya. Jadi memang ditutupin aja, tapi nggak ada belakangnya, nggak ada ekornya. Pernah Nabi kita Muhammad. Tapi kalau ana lebih cantik, lebih ganteng. Tapi kalau orang Medan ngomong cantik, lebih apa? Lebih bagus lah ya. Lebih bagus imamah itu pakai apa? Pakai ekornya. Sebenarnya seperti itu. Dan ini disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim. Wallahu alam, ukurannya seperti apa? Yang jelas imamah Nabi kita Muhammad SAW itu wasat, tengah-tengah. Tidak terlalu lebar, berat kepala, dan juga nggak terlalu tipis. Jadi nggak bisa menghindarkan panas. Karena zaman dulu kadang-kadang butuh imamah ini untuk menghindarkan apa? Panas. Nah, sahih. Atau di masa dingin, di musim dingin untuk menghindarkan apa? Dingin. Dan itu dipakai semua di zaman Nabi kita Muhammad SAW. Tapi bukan yang kelebaran dan juga bukan apa? Ya tengah-tengah aja. Karena kadang-kadang ada orang pakai peci berlebihan. Antum tahu yang peci yang panjang ya, Masya Allah itu nggak tahu kalau sujud kayak mana. Depannya ada orang tak. Dan itu memang dipakai sama mereka, nggak tahu mana. Itu berlebihan, ada yang peci panjang, tengah-tengah aja. Pakai, semisal kita pakai apa namanya? Songkok. Yang normal aja pakai songkok, nggak usah yang dipanjang-panjangi. Nah, ada videonya itu yang panjang, terlalu panjang itu. Ada juga orang pakai imamah yang lipatnya itu terlalu panjang. Makanya disebutkan imamah Nabi kita Muhammad SAW oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah itu sittatu azru'. Sittah azru' ini 6 hasta. Antum tahu kan imamah yang dia modelnya itu yang panjang gitu, nanti diputer, lilit. Itu zaman dulu dipakai oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ukurannya itu 6 azru', sittatu azru', 6 hasta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maksimal 12 hasta. Maksimal 12 hasta. Dan kalau lebih dari itu kepanjangan, terlalu gede nanti. Lucu, gak enak dilihat. Ya antum sujud, hidungnya nggak bakal nempel, apalagi pesek. Ya udahlah, tebel depan ini, mau sujud nggak nempel apa? Hidungnya. Nah, itu yang disebutkan oleh para ulama. Jadi tengah-tengah apa? Sorban Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib, kita masuk hadis yang pertama di sini. Dari bab ini, hadis ke-114. Haddatsana Muhammad ibn Bashar. Qala haddatsana Abdurrahman ibn Mahdi. An Hammad ibn Salamah. Ada hak di situ? Nah, itu tahwil namanya. Istilahnya penyebutan sanad yang lain. Haddatsana Mahmud ibn Ghailan. Qala haddatsana Waqi' an Hammad ibn Salamah. Nah, ini dia. Coba sama-sama Hammad ibn Salamah. Ini udah kita jelaskan, itu namanya tahwil untuk menambah apa jalur periwayatan apa hadis. Dan ini sering disampaikan dan juga ditulis oleh para ulama hadis dalam kitab-kitab mereka. An Abi Zubair, dari Abu Zubair. An Jabir, dari Jabir ibn Abdullah radhiyallahu taala anhu. Qala, Jabir mengatakan, dakhala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Makkah yaumal fathi wa alaihi imamatun sauda. Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam kota apa? Mekah pada hari penaklukan apa? Mekah. Wa alaihi imamatun sauda, dan Nabi SAW pakai imamah warna apa? Sauda, warna hitam. Hitam. Loh, kenapa hitam? Tidak sebutkan. Perhatikan di sini. Disebutkan bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW, beliau kadang-kadang menjadikan sorban warna hitam itu sesekali. Dan Masya Allah, kadang-kadang warna ini, warna itu, warna ini, warna itu. Karena pernah juga disebutkan Nabi SAW wa alaihi hullatun hamra. Nabi memakai pakaian itu kebanyakan warna merah. Udah kita sebutkan pada riwayat-riwayat sebelumnya. Tapi di sini sebutkan warna apa? Hitam. Disebutkan wan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam lam yalbashu libasan ratiban. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menjadikan warna hitam pada sorban Nabi kita SAW untuk seterusnya. Jadi kadang-kadang hitam, kadang-kadang warna lain. Karena sebagian orang itu ada yang mengatakan, oh kita ini harus imamah hitam tok gitu, atau hijau aja. Ada itu meyakini semua hijau atau hitam-hitam semua. Wala kana syi'aruhu fil a'yad, dan bahkan syiar Nabi kita Muhammad SAW itu tidak menggunakan warna hitam dalam hari-hari perayaan. Warna apa? Warna putih.
Tapi Nabi nggak pernah pakai imamah putih, nggak pernah sama sekali. Kita sebutkan nanti. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau itu menggunakan pada hari-hari tertentu itu menggunakan warna hitam dan warna-warna yang lain. Baik. Disebutkan hadis yang berikutnya 115. Haddatsana Ibn Abi Umar. Qala haddatsana Sufyan. Sufyan di sini adalah Sufyan ibn Uyainah, bukan Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan ibn Uyainah. Haddatsana Sufyan an Musawir Al-Warraq an Ja'far ibn Amr ibn Hurayth an abihi, dari bapaknya, berarti siapa? Amr bin Hurayth. Qala ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yakhutubu 'alal mimbar wa 'alaihi imamatun sauda. Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berkhutbah di atas mimbar, beliau menggunakan apa? Sorban warna apa? Hitam. Jadi beberapa kali Nabi kita sallallahu pakai sorban, pakai sorban warnanya apa? Hitam. Tapi anak katakan itu tidak setiap hari, karena antum kalau lihat orang-orang jihadi, orang-orang yang berjihad itu, mereka itu sukanya pakai imamah warna apa? Hitam aja, nggak mau pakai yang lain kadang-kadang. Semua hitam. Jadi disebutkan di sini Nabi SAW khutbah di atas mimbar, tapi bukan menjadi kebiasaan Nabi kita Muhammad SAW. Hadis setelahnya, haddatsana Mahmud ibn Ghailan wa Yusuf ibn Isa qala, mereka berdua berkata, haddatsana Waqi' an Musawir Al-Warraq. Ini persis sama sebelumnya. Al-Warraq an Ja'far ibn Amr ibn Hurayth an abihi anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam khataba an-nas wa alaihi imamatun sauda. Ayyuhal ikhwatul kiram, ini sama seperti sebelumnya, cuman para ulama membahas kenapa Nabi SAW disebutkan di sini beberapa kali pakai warna apa? Hitam. Antum tahu imamah? Imamah tuh gampang kotor, beda sama baju, gamis, baju. Antum sujud di atas apa? Naam, imamah. Orang sujud zaman dulu belum ada karpet, belum pakai keramik, sholat pakai tanah. Kalau warna putih, kotor enggak? Kotor. Maka itu dihindarkan, apalagi kena keringat basah plus nempel tanah, mantap udah. Apa? Nempel, kotor, enggak bagus lah. Makanya dihindarkan warna putih memang. Makanya disebutkan, masya Allah, kalau ditanya apakah Nabi SAW pernah pakai imamah warna putih, Ibn Rushd beliau mengatakan, Ibn Rushd As-Sibti beliau mengatakan, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memakai imamah warna putih sama sekali, tidak pernah. Tapi orang-orang Arab zaman sekarang banyak warna apa? Putih. Balik-balik lagi, itu bukan imamah tapi ghutrah. Itu pun nggak nempel di mana? Di tanah, karena ada pecinya seperti itu. Dan pun kalau zaman kita sekarang itu udah pada bersih masjid-masjidnya. Zaman dulu Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, kanatil kilabu tukbil wa tudbir ala ahdi Rasulullah wa hiya tabulu fil masjid. Dulu, zaman dulu, anjing-anjing di zaman Nabi kita Muhammad SAW itu sering sekali masuk keluar masjid dalam kondisi kencing di situ. Falam yakunu yarushuna syi'a, dan mereka sama sekali tidak menyiramkan apa? Sama sekali di masjid tadi. Jadi dibiarkan, nanti suci sendiri. Apa kata para ulama? Karena zaman dulu masih menggunakan tanah. Sekarang masuk anjing di sini, jangan dibiarkan. Kencing dia. Berat itu. Kenapa gak kering-kering? Makanya pernah kejadian di sini kan, ada kucing, kotoran kucing atau kencing apa dan sebagainya, ya disiram dulu. Atau muntahan kucing dikasih tanah dulu. Itu lebih mudah untuk membersihkan apa? Kotoran. Dikasih tanah dulu sampai kering, baru nanti dibersihkan. Nah, jadi memang disebutkan, apalagi orang-orang, disebutkan oleh Syekh Umar Al-Mukbil, belum mengatakan, antum kalau pakai istilahnya imamah warna putih, kalau kita kotor, kadang-kadang orang zaman dulu itu menggunakan apa? Ngelapnya itu di dalam sab kayak gitu. Imamah kena kotor dia. Tapi kalau ghutrah itu bisa antum lipat
tutup. Kalau gini Pak mau nutup di mana antum? Nggak ada celah, nanti kotor. Tapi antum tahu kutroh itu lebar. Kata Syekh Umar Al-Muqbil, antum bisa tangan antum kotor, antum lap di sini dalamnya, nggak nampak dia. Cuman kalau imamah mau nempel di mana? Kecil kayak gini semua nampak. Makanya itu disebutkan hikmahnya kenapa kita itu kalau imamah itu nggak usah warna apa? Putih. Tapi boleh nggak warna putih? Boleh aslinya. Kenapa? Secara umum Nabi SAW perintahkan ilbasu min thiyabikumul bayat. Pakailah baju kalian warna apa? Putih. Wa kafinu fiha mautakum, dan kafani mayat-mayat kalian dengan warna apa? Putih. Makanya kain kafan hampir rata-rata warna apa? Putih. Kain kafan itu warna putih rata-rata. Kenapa? Karena memang itu pakaian yang terbaik. Kita itu diusahakan menggunakan pakaian yang terbaik warna putih, dan meninggal pun menggunakan pakaian yang terbaik warna putih. Tapi kalau seandainya kita yakin itu bakal bisa bersih, ya nggak ada masalah sama sekali. Na'am, wallahu alam bissawab. Yang penting mau pakaian apapun itu, mau sorban, mau baju, mau celana, usahakan bersih. Kadang-kadang santri ini, ya Allah, nas'alullah salamatul afiyah, bukalah leher santri itu, ada pulaunya kadang-kadang, apalagi warna apa? Putih. Itu kan kotor. Kalau seandainya warna hitam tak pernah diganti, kenapa? Belum kotor katanya. Padahal kalau itu warna putih udah pulaunya udah kayak mana itu. Makanya kita ini diperintahkan untuk apa? Untuk hidup bersih. Na'am, wallahu alam bissawab. Naam. Baik, kita lanjutkan hadis berikutnya. 117. Haddatsana Harun ibn Ishaq Al-Hamadani. Qala haddatsana Yahya ibn Muhammad Al-Madani an Abdul Aziz ibn Muhammad an Ubaidillah ibn Umar an Nafi an Ibn Umar qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza tamma sadala imamatahu baina katifai. Ini dia. Nabi SAW kalau beliau menggunakan imamah, beliau jadikan di belakangnya ada apa? Ekornya, di tengah-tengahnya. Di tengah-tengahnya, di belakang ini kasihlah ekor. Gimana caranya? Tengok YouTube. Bisa kita makaikan, cuman terlalu lama nanti. Ada yang disebutkan juga di samping kanan Nabi kita SAW, diletakkan di samping kanan ekornya. Ada yang riwayat lain juga disebutkan samping apa? Kiri. Bebas saja, terserah antum. Cuman memang paling bagus ya tengah-tengah sebenarnya. Yang apa? Yang di tengah. Dan disebutkan di sini qala Nafi wa kana Ibnu Umar yaf'alu dzalika, dan Ibnu Umar selalu menggunakan seperti itu. Kalau Ibnu Umar ma'ruf, surbannya iya, jubahnya ya iya, sendalnya pun ya iya, semua ngikut bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Persis enggak mau yang lain. Ini Ibnu Umar. Dan Ibn Umar yaf'alu dzalika. Qala Ubaidullah wa ra'aitul Qasim ibn Muhammad wa Salim yaf'alani dzalika. Dan aku juga melihat Al-Qasim ibn Muhammad dan Salim melakukan surban sebagaimana Rasul kita Muhammad SAW. Aslinya pakai pakaian itu bebas, tadi Anda sebutkan. Antum mau pakai surban gaya manapun itu bebas. Cuman ulama zaman dulu itu terbiasa untuk berusaha mencontoh Nabi kita Muhammad SAW, sampai modelnya aja dicontoh, masya Allah. Saking semangatnya mereka mencontoh Nabi kita SAW. Nah kalau kita sebenarnya pakaian pun, antum boleh pakai kaos boleh. Cuman apa salahnya untuk meniru Nabi kita Muhammad SAW di pasarnya? Nggak ada masalah sama sekali. Di tempat belajarnya, ketika kajian, ketika sholat di masjid, itu mencontoh Nabi kita Muhammad SAW. Taib. Hadis ke-118. Haddatsana Yusuf ibn Isa. Al-Imam At-Tirmidzi mengatakan haddatsana Yusuf ibn Isa. Qala haddatsana Waqi'. Qala haddatsana Abu Sulaiman. Wa huwa Abdurrahman ibn Al-Ghasil. Syuf. Abu Sulaiman. Siapa namanya? Abdurrahman bin Al-Ghasil. Antum tahu Al-Ghasil itu apa arti? Ghasil yang dicuci, cucian, maksudnya yang dicuci. Yang dimandikan, jenazah yang dimandikan itu namanya ghasil. Nama aslinya bukan Abdurrahman bin Ghasil. Ghasil itu julukan. Julukan siapa? Sahabat Nabi kita Muhammad SAW. Taib, Abdurrahman bin Ghasil itu nama aslinya Abdurrahman bin Sulaiman ibn Abdullah bin Hanzalah. Hanzalah inilah Ghasil tadi. Ibn Hanzalah. Hanzalah itu namanya Ghasil tadi julukannya. Kenapa disebutkan Ghasil? Masya Allah.
Hanzalah ketika itu junub bersama istrinya, berhubungan badan dengan siapa? Istrinya. Fanada Rasulullah anjahidu, maka Rasul SAW itu memanggil untuk apa? Jihad. Langsung, kalau para sahabat zaman Nabi kita Muhammad SAW tidak pernah nunda-nunda perintah Nabi kita Muhammad SAW. Maka apa? Langsung ngambil alat perang dia, ngambil pedang dia, ngambil baju besi dia, ngambil tameng dia, berangkat, tombak dia dibawa. Ternyata meninggalnya dalam kondisi apa? Junub. Masya Allah. Antum tahu kalau orang mati syahid di medan perang disyariatkan nggak dimandikan? Enggak, orang mati di perang Uhud langsung dikuburkan. Tapi kondisinya ini Hanzalah, Abdurrahman ibn Hanzalahnya Abdurrahman bin Ghasil, tadi kita sebutkan Ghasil, itu belum mandi, belum suci, masih junub. Maka Nabi kita Muhammad SAW mengabarkan tiba-tiba ada banyak malaikat yang bawa air zam-zam dengan wadah emas. Hadis-hadis sahih. Dimandikan sama siapa? Para malaikat dengan air yang paling bagus. Malaikat makhluk Allah yang paling utama. Manusianya, jinnya, hewannya, malaikatnya yang paling mulia apa? Para malaikat. Dibandingkan oleh para malaikat dengan air yang paling bagus. Air apa? Zam-zam. Itulah namanya Al-Ghasil. Abdurrahman ibn Al-Ghasil. Langsung loncat ibn Ghasil. Padahal bapaknya siapa namanya? Sulaiman. Siapa lagi nama kakeknya? Abdullah. Baru siapa? Hanzalah. Tapi langsung loncat. Kenapa? Biasanya itu karena memang berbangga, bukan berbangga dalam artian mau naikkan nasab dia, bukan. Cuman untuk bahagia dengan nasab sahabat Hanzalah yang namanya Ghasil, istilahnya julukannya. Dan itu biasa. Contohnya, antum tahu nak Syekh Utsaimin? Tahu kan? Siapa nama asli dia? Muhammad. Tapi antum tahu Syekh Utsaimin berkata, padahal Utsaimin siapa? Kakeknya. Syekh Utsaimin nama asli itu Muhammad bin siapa? Bin Saleh, baru apa? Bin Utsaimin. Orang banyak mengatakan Syekh Muhammad Al-Utsaimin. Langsung Al-Utsaimin. Atau Syekh Utsaimin langsung dirinya dinisbatkan kepada Syekh Utsaimin, kepada kakeknya langsung. Makanya kita ini harus tahu nasab dan harus bahagia dengan nasab kita. Syekh bin Baz, siapa nama aslinya? Antum tahu bin Baz, Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz. Tapi yang antum tahu Syekh apa? Bin Baz. Bin Baz itu kakeknya Ibnu Taimiyah. Panjang Pak. Syekh Ibnu Taimiyah itu Ahmad ibn Abdul Halim bin Taimiyah baru siapa? Bin Taimiyah. Jadi orang itu termasuk di sini Al-Ghasil, itu dia bangga dengan apa? Bukan bangga untuk bangga nasab, enggak, bahagia dengan nasab orang yang anak ini alhamdulillah Allah takdirkan keturunan termasuk orang yang lumayan. Maksudnya orang yang istimewa gitu loh. Antum tahu Ibnu Qayyim? Ibnu Qayyim itu bukan bapaknya Qayyim. Bukan. Qayyim itu artinya pendiri, perintis. Ibnu Qayyim apa namanya? Al-Jauziyah. Al-Jauziyah itu nama sekolah. Syekh Al-Imam Ibnu Qayyim itu artinya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, anak pendiri sekolah apa? Jauziyah. Itu aslinya. Antum tahu Ibnu Qayyim, udah selesai. Macam ini Ghasil, taunya Ghasil, padahal nama aslinya siapa? Hanzalah. Tahu nama lakopnya saja. Kenapa Ibnu Qayyim menggunakan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah? Karena memang senang dengan bapaknya perintis sekolah. Karena memang Masya Allah disebutkan keutamaan merintis, disebutkan Masya Allah keutamaan itu untuk orang-orang mubtadi. Mubtadi itu orang perintis. Wa in ahsanal mubtadi, walaupun orang setelahnya lebih bagus apa hasilnya. Contoh gini, sekarang ini banyak penemuan-penemuan yang ditemukan, semisal apa? Teknologi HP. Sebelumnya itu kan pasti ada penemuan-penemuan sebelumnya. Pesawat lah. Pesawat, seseorang bisa apa? Menciptakan pesawat. Itu kan karena hasil udah olahan berikutnya, jadi eksperimen. Yang utama aslinya bukan orang-orang selahnya, bukan, tapi yang perintis.
Di mana-mana seperti itu. Antum kalau lihat pondok mana-mana biasanya yang bagus kualitasnya itu yang perintis. Orang yang santri di awal perintis. Nanti kalau udah 7 keturunan, tujuh angkatan biasanya udah 8 ke 9 ke 10, karena kadang-kadang santri udah semakin banyak. Kayak antum kalau udah mumpung masih di sini masih terkendali, jangan malas-malasan. Jangan. Nanti nyesal sendiri. Itu biasanya kalau untuk masih awal-awal itu masih diawasin sama ustadz-ustadznya. Itu orang-orang generasi awal, sahabat. Mana yang lebih bagus, zaman kita sekarang atau zaman sahabat? Sahabat. Padahal teknologi di zaman sahabat nggak ada sama sekali. Maktabah Syamilah belum ada. PDF ini, Anda pakai PDF ini sekarang, Mbak. Bacanya tinggal download kitab ulama, memudahkan anak untuk nggak pindah-pindah bawa buku-buku yang banyak. Nggak ada, tinggal kumpulkan pakai PDF, tinggal coret, selesai. Tapi apa? Keutamaan al-fadlu untuk siapa? Lil mubtadi, untuk yang perintis awal. Siapa yang membuat kitab-kitab itu? Itulah yang utama. Antum tahu Sahih Bukhari? Syarahnya banyak enggak? Ada Al-Qastalani, ada Al-Asqalani, ada Ibn Baz, ada Ibn Utsaimin. Banyak ulama yang mensyarah Sahih Bukhari, banyak sekali. Tapi orang nyebutnya apa? Bukhari, udah selesai. Semua Bukhari yang dianggap tuh ya Bukharinya. Syama'il Muhammadiyah, syarahnya banyak sekali. Cuman yang selalu disebutkan apa? Al-Imam Tirmidzi. Makanya disebutkan walaupun orang mensyarahnya dengan cara yang paling bagus, tetap tapi keutamaan untuk orang yang merintis, untuk orang yang pembuat awalnya. Jadi Allah alam bisawab. Jadi usahakan kita itu mau di mana-mana, usahakan bahagia dengan nasab. Taulah nasab paling enggak. Kalau anak sendiri, alhamdulillah, itu anak akan jaga terus sampai ke anak-anak anak. Abdurrahman. Ini yang anak dapat ya dari orang tua anak sama istilahnya tante anak sama paman anak. Abdurrahman, Ibn Yani, Ibn Amir, Ibn Yahya, bin Talib. Bas atasnya anak nggak tahu lagi. Amir itu yang anak tahu, yang anak jumpa di masa kecil anak, dan anak faham gimana beliau itu mendidik anak-anaknya dalam Islam. Anak faham. Anak itu senang dengan Amir. Makanya nisbat anak ke siapa? Amir, Al-Amiri. Sepupu anak-anak sekarang, keponakan anak ya, semua Al-Amiri. Sepupu anak Al-Amiri, semua Al-Amiri. Kenapa? Bahagia dengan nasab. Jadi itu harus diajarkan untuk tahu apa? Nasab. Ibnu Ghasil tadi juga harus tahu. Syukran, jazakallah khair. Tapi kalau seandainya kita nggak faham dengan nasab, itu susah. Dan itu termasuk satu hal yang tercela. Perintah Nabi kita mau salam apa? Untuk kenal apa? Nasab. Adzan, fadhol adzan dulu. Syukran. At-tulab muru ilal masjid ma yajuz. Zubair.
Muad. Muad. Santri sering nggak Ustaz Habib gitu juga? Keluar gitu ya? Nah, bantum gatal pantatnya. Ulama salaf zaman dulu itu kencing di majelis. Nah, sahih. Bawa botol antum. Masa kayak gitu nggak bisa ditahan? Sebelum maghrib, qadha hajat. Nggak ada paksaan, ngapain semua keluar? والله هذا ما ينبغي للطالب انتبهوا هذا بعدين في درس أستاذ حبيب لو أنتم تكررون واكبوا طيب jangan diulangi. Kalau jamaah iyalah, antum santri masa hilang hadis hilang. Soalnya jamaah beda, nggak dakwah lagi, antum dakwah nanti. Kalau nggak paham susah, kalau nggak dicatat. Taib. An Ikrimah Ibn Abbas. Ikrimah ini tabi'in, muridnya siapa? Ibnu Abbas, ma'ruf. Ikrimah. Makanya antum kalau buka tafsir, kitab tafsir Ibn Katsir, tafsir At-Tabari, tafsir Al-Qurtubi, itu banyak pendapat yang dikeluarkan dari siapa? Ikrimah. Dari Ibn Abbas, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam khataban nasu alaihi isabatun dasma. Nabi khutbah dan di atas kepala Nabi ada isabah. Isabah ini artinya imamah, sama. Dasma itu warna hitam. Kenapa disebutkan dasma? Wallahu alam. Dasma itu artinya sauda itu sama. Cuman dasma itu antum tahu warna pakaian kalau kena parfum biasanya ada warna hitam bukan? Itu dasma namanya. Dasma. Atau kena keringat, baju putih kalau kena keringat warnanya apa? Berubah jadi coklat kehitaman. Nah, itulah warna sorban Nabi kita Muhammad SAW. Wallahu alam. Dasma disebutkan di situ saking seringnya Nabi pakai apa? Parfum wangi Nabi kita SAW. Masya Allah, dasma itu bekas parfum. Berarti saking seringnya Nabi pakai parfum, warna sorbannya itu berubah jadi warna apa? Hitam. Apalagi yang pakai tahu warna minyak wangi yang hajar aswad warna merah itu kan warnanya Masya Allah. Kalau sering kita pakai, kalau itu langsung dioles ke baju, habis warna putihnya, susah untuk hilang. Nabi SAW itu sering pakai apa? Parfum, berarti sering disemprot. Kalau zaman Nabi nggak ada semprot, belum ada. Masih zaman apa? Oles. Sering Nabi SAW mengoles. Makanya usahakan pakai parfum sering-sering, minyak wangi gitu loh. Kalau enggak, ya bukan hadyun Nabi SAW, bukan petunjuk Nabi kita Muhammad SAW. Sampai jadi gini, pakai parfum itu bukan yang diparfumin cuman baju, tapi apa? Peci. Antum ambil, langsung apa? Langsung antum usap. Tapi ambil lagi untuk apa? Peci. Kadang-kadang kenapa pakai peci ini penting untuk dikasih minyak wangi? Karena kadang-kadang kalau kita keringatan, itu di depannya agak apa? Agak mambu. Agak bau dia. Makanya usahakan dikasih apa? Minyak wangi. Makanya kadang-kadang kalau antum sujud di sebuah tempat sejadah, tempat orang, wangi ya. Berarti dia itu nempel wanginya di sejadah, berarti sering dia pakai minyak wangi. Bagus orangnya, bagus orangnya. Lah Nabi kita Muhammad SAW, apa kata Anas bin Malik? Aku menyentuh tangan Nabi SAW salaman. Dan aku tidak pernah menyentuh sebuah tangan alyan wa atyab min yadi Rasulullah. Aku nggak pernah menyentuh tangan seseorang yang lebih lembut dan lebih wangi dibandingkan tangannya siapa? Rasul kita Muhammad SAW. Sampai seakan-akan tangannya Nabi SAW itu seperti tangan orang yang habis kena minyak wangi. Padahal nggak, udah lama loh, tapi masih wangi. Saking seringnya Nabi pakai apa? Minyak wangi. Nah, wallahu alam bisawab. Dan kalau ana pribadi, kalau ana pribadi ya, lebih, ana tanya antum lah sekarang, antum lebih suka
istri cantik tapi bau? Ada kan? Atau istri wajahnya biasa aja tapi wangi? Cantik wangi? Iya. Anak nyerah kalau gitu. Enggak, tapi kalau antum kasih pilihan mana? Kalau wajah kita nggak bisa, karena kita nggak bisa order sama Allah. Nggak bisa, orang tua kita nggak bisa ngorder itu. Apa adanya. Cuman kalau itu jibili gitu loh. Itu bawaan dari Allah SWT. Allah yang menciptakan kita gimana? Yusawwirukum fil arhami kayfa yasha, kata Allah. Allah buat gimana bentuk kalian sebagaimana Allah mau di dalam rahim. Nggak bisa itu kita tentukan. Tapi kalau pakai minyak wangi bisa nggak? Bisa. Kalau Anda dikasih pilihan, walaupun jangan ya. Maksudnya gini, kalau ada yang biasa-biasa tapi wangi, Anda lebih suka itu dibandingkan yang cantik kelewat cantik tapi apa? Nah, sorry, agak gimana gitu loh, sayang. Makanya usahakan, syuf, Nabi sampai surban aja wangi, sampai surban Nabi wangi, apalagi pakaiannya, tubuh Nabi kita Muhammad SAW, tangannya aja wangi, selalu wangi. Nah, wallahu alam bissawab. Jadi dasma di situ, saking seringnya Nabi pakai minyak wangi, masya Allah. Kalau santri, dasma, dasma, warna putih bisa jadi hitam. Kenapa? Iler. Naam. Sahih itu. Iya, Allah Akbar, bantalnya kayak gitu. Dasma betul itu. Warna putih. Ceklah tuh ke kamar. Ceklah. Dasma berubah jadi agak hitam. Ada pulaunya. Ada apa, itu nggak boleh santri. Ganti, rubah, cuci, selesai. Harus bersih, dan itu kondisi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi usahakan wangi, biasa wangi gitu. Taib. Tanbih, ada peringatan dari Syekh Abdul Razak di sini. Beliau mengatakan tidak ada satupun hadis tentang keutamaan pakai apa? Imamah. Maksudnya gini, ada sebagian orang itu membawakan hadis dhaif, bahkan hadis palsu, untuk mengatakan kita harus sering-sering pakai apa? Surban. Aslinya nggak ada hadisnya itu imam dhaif ataupun imam palsu. Tapi Nabi pakai surban, betul sahih hadisnya. Nabi pakai surban, iya. Tapi kalau dibilang ada keutamaannya, nol, nggak ada keutamaannya. Sama kayak baju biasa, sama seperti gamis, sama seperti jubah, sama kondisinya. Kalau ada yang mengatakan contoh hadis ini, salatun bi imamatin, salat kita gunakan pakai imamah, khairun min 25 salatan bila imamah, itu lebih baik 25 derajat dibandingkan salat tanpa imamah. Ada hadis itu palsu, tapi hadis palsu nggak bisa dipakai, itu buatan manusia, masnu' namanya, atau maudhu', hadis yang dibuat-buat, makdzub ala Rasulullah. Hadis lain disebutkan Jum'atun bi imamah, salat Jumat pakai imamah, khairun min 70 Jum'atan bila imamah, lebih baik 70 kali Jumat dibandingkan tidak pakai imamah. Jadi orang salat Jumat, ada yang pakai imamah, ada yang enggak. Seakan-akan dia udah dapat pahala 70 kali salat jamaah Jumat. Ada yang ini udah cuma sekali saja. Tapi hadis itu balik lagi apa? Palsu. Kita harus fair, kita harus adil dalam urusan hadis. Tapi kalau tanya apakah sunnah, balik lagi kita itu dipulangkan kepada adat kebiasaan masyarakat kita. Cuman kalau untuk sholat, Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah, dan itu anak condong ke sana, dan karena banyak sekali para ulama yang mengatakan hal itu. Tapi kalau untuk sholat, usahakan pakai peci minimal untuk nutup kepala. Itu minimal. Peci, kupluk atau songkok, itu minimal. Dan bahkan Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah, beliau mengatakan sholat orang nggak pakai peci itu makruh, pahalanya berkurang. Ini pendapatnya Imam Abu Hanifah. Wallah alam, dia itu cuman boleh saja, cuman memang betul pahalanya berkurang, karena yang namanya kita itu sholat pakai peci, hukumnya sunnah. Kalau kita tinggalkan sunnah, rugi nggak? Rugi. Dan ana lebih nyaman melihat orang imam itu pakai peci dibandingkan imam tak pakai peci. Dan bahkan ana sering sampaikan, ulama hadis zaman dulu kapan ada yang nggak pakai peci, itu hadisnya apa? Diragukan. Yusyakku an. Ragu kita itu, ngambil nggak dari dia, ngambil nggak ya, hadis padahal.
Kayak ulama ahlul hadis zaman dulu nggak ada yang nggak pakai peci. Mereka semua pakai peci. Dan bahkan disebutkan dalam sebuah riwayat ulama salaf zaman dahulu, ma ru'iya Rasul sallam hasirar ra's. Nabi SAW tidak pernah terlihat sama sekali dalam kehidupan beliau di hadapan orang lain nampak terbuka kepalanya. Gak pernah sama sekali. Gak pernah sama sekali. Ini disebutkan oleh mereka. Nabi SAW gak pernah sama sekali. Imma pakai kolansuah, pakai peci, imma pakai imamah tanpa peci, atau pakai peci tanpa imamah. Itu kondisi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga ana sering ingatkan, yang namanya orang itu pakai peci bisa menjaga iman seseorang di mana-mana. Antum berangkat ke pasar, berangkat ke mall, berangkat ke luar, berangkat ke market, pulang ke rumah liburan. Beda antara orang pakai peci sama enggak, beda. Itu terjaga dia. Na'amullah alam bisawab. Tapi enggak boleh kita itu terlalu keras dalam urusan apa? Pakai surban. Walaupun memang bagusnya pakai surban. Na'amullah alam bisawab. Taib. Disebutkan ada hadis tambahan dan di situ nggak disebutkan dalam Syama'il Muhammadiyah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pakai surban itu bagaimana? Disebutkan dalam riwayat At-Tabrani. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza tamma arkha imamatahu baina yadayhi wa min khalfihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau pakai imamah, beliau itu menjulurkan ujung imamah di depan dan di belakang. Contoh ini, Pak, kita julurkan yang di depan sama yang di belakang. Makanya ulama-ulama Yaman sampai zaman kita sekarang, masyayikh Yaman itu pakai surban tuh kayak gini. Di depan dijulurkan, di belakang juga apa dijulurkan. Dan itu dalam riwayat apa? At-Tabrani. Dalam riwayat lain disebutkan Abu Daud, sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ammamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul pernah memakaikan saya imamah. Jadi dikasih caranya oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fasadalaha baina yadayya wa min khalfi. Maka beliau jadikan surban saya itu di depan terjulur, di belakang juga apa? Terjulur. Itu kondisi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagaimana menggunakan imamah. Jadi depan terjulur, belakang juga apa? Terjulur. Dan ulama-ulama Madinah zaman dulu, contohnya Imam Malik rahimahullah, mereka itu ada namanya imamah muhannakah, imamah yang diletakkan di bawah apa? Dagu. Jadi diletakkan di bawah dagu. Dan itu ulama Madinah zaman dulu, ulama disebutkan ulama pakainya seperti itu. Tidak ada yang pakai itu kecuali ulama. Jadi diletakkan apa? Muhannakah. Imamah muhannakah ini yang ada di tahta al-hanak ini di bawah dagu itu diletakkan imamah. Sampai Imam Malik mengatakan, aku dibolehkan berfatwa di Madinah setelah dapat ijazah sab'una rajulan min ahlil Madinah. Dapat 70 orang ulama Madinah. Disebutkan dalam kisah lain 80 ulama Madinah. Semuanya pakai imamah muhannakah. Semua pakai imamah yang ada muhannakah. Ini imamah muhannakah namanya. Di bawah itu dikasih apa? Dikasih sorbannya. Allah alam, itu fungsinya. Dan bahkan Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah beliau mengatakan imamah yang boleh kita cuman pakai ngusap saja itu cuman imamah muhannakah yang ada ekornya. Yang bukan muhannakah maka nggak boleh kita itu apa? Cuman ngusap saja, harus dibuka wudhu beneran. Allah alam bisawab. Jadi ini disebutkan para ulama gimana sorban Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ala kulli hal itu semua kembali kepada adat masing-masing negara kita. Kalau ustadz-ustadz kita di Indonesia mungkin beda lagi kondisinya. Orang-orang zaman dulu Imam Bonjolnya anak nggak tahu, mungkin loh ya, atau siapa dan cara-cara bagaimana dan sebagainya. Tapi ala kulli hal imamah ini setiap negara ada pemakaiannya. Orang-orang Jazair gimana pakai imamah, orang-orang Saudi, orang-orang mana lagi Emirat gimana kondisi pakai imamah, orang-orang Qatarnya itu beda-beda Pak imamah. Sampai zaman kita sekarang beda-beda. Antum bakal tahu, oh ini dari Imarat, dari gayanya aja. Oh ini dari Qatar. Antum akan tahu itu. Oh ini dari Qatar ini. Dari ikol itu, orang Qatar itu pakai ikol yang ada talinya di bawah itu. Tali. Nah, itu orang-orang Qatar biasanya. Antum tahu. Orang-orang Saudi jarang pakai ikol tapi pakai gutrah. Ya, orang Saudi ini. Orang-orang Syam, antum tahu yang sorban akhirnya bentuk yang kayak gini? Itu orang Syam.
Antum bakal tahu jadi taqalid dan juga kebiasaan mereka. Kalau seandainya ada salah seorang syekh ngisi kajian, tanpa anak kenal dia, dari pakaian sorban itu ketahuan. Oh, ini dari Syam. Dari Mesir. Peci Mesir itu beda, Pak. Antum tahu kan peci yang putih terus ada merah yang di atas itu? Mesir itu. Biasanya seperti itu, ketahuan. Itu sesuai apa adat dan kebiasaan masing-masing tempat. Nah, wallahu alam bisawab. Jadi nggak usah terpaku dengan oh ini contohnya. Walaupun Ibnu Umar juga berusaha mencontoh bagaimana pakai sorban Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau antum nggak istilahnya nggak cocok pakai sorban, pakai peci. Ada orang wajahnya itu pakai sorban nggak cocok, lucu. Ada memang nggak, isinya kita nggak bisa pungkiri. Oh, wajah ini wajah Indonesia tulen kan gitu. Kalau pakai sorban tuh mungkin lucu gitu loh. Bukan tambah garang malah imut. Mungkin ada. Jadi ya kondisi aja masing-masing. Oh, anda cocoknya pakai peci. Ana pakai songkok mungkin lucu bagi antum. Mungkin. Ya nggak tahu di orang lain mungkin tambah ganteng. Wah, nggak tahu kan kita. Ala kuliah seperti itu. Nah, wallahu alam bisawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada pertanyaan, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya tentang sifat sarung Nabi kita Muhammad SAW. Ada pertanyaan di sini Ustaz, afwan mau nanya, apakah jika memakai sorban ada isbalnya? Wallahu alam, disebutkan usahakan jangan di bawah, atau tahu apa namanya, pinggul nih. Yang belakang itu jangan di bawah itu. Kenapa? Sama seperti tangan, kita udah sampaikan. Tangan itu sampai mana? Sampai sini kalau bisa. Jadi lebih dari itu kurang bagus. Tapi paling mentok itu sampai ujung jari. Itu udah kita sebutkan, ada isbalnya, ada. Sorban juga sama. Yang namanya isbal dalam urusan apa? Sorban imamah itu sampai pinggul di sini. Usahakan jangan lebih. Kenapa? Kalau lebih itu nggak bagus juga, berlebihan, nggak cantik nengoknya. Istilahnya nggak bagus nengoknya seperti itu. Nah, wallahu alam bisawab. Baik. Kita cukupkan sampai sini, insyaallah SWT kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Dan insyaallah Pak, anak umumkan ba'da isya nanti jangan langsung pulang karena kita ada acara makan-makan akikah dari anak-anak. Walhamdulillah. Jadi usahakan kita sebentar untuk menikmati hidangan yang udah disiapkan. Nah, taib. Wallahu alam bisawab. Kurang lebih mohon maaf. Wassallallahu Nabi Muhammad subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taib at-tullab ba'da ad-duyuf. Fahimtum? Nah, خلاص.